Halo teman-teman semua, kali ini kita akan membahas materi praktik audit terkait dengan pengujian atas investasi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, dari definisi investasi. Jadi investasi itu merupakan penanaman uang di luar perusahaan atau penanaman uang kepada pihak eksternal gitu ya. Kita memberi uang kepada pihak eksternal, kemudian kita mendapatkan instrumen investasi itu sendiri. Nah, yang kita pegang itu bisa berupa surat berharga atau aktiva lain yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif. Atau kita bisa bilang, baik itu surat berharga atau aktiva lain itu enggak masuk atau enggak kita gunakan dalam kegiatan operasional perusahaan kita sendiri. Jadi murni ya atas eh, investasi tersebut kita gunakan sebagai eh, keuntungan yang kita harapkan di masa mendatang atau return dari investasi itu sendiri. Jadi kalau misalkan di sini surat berharga contohnya adalah investasi saham gitu ya, investasi saham, investasi dalam bentuk utang atau debt investment, kemudian ada derivatif gitu ya. Jadi dalam surat berharga ini jadi di masa yang mendatang kita harapkan itu bisa mendapatkan return berupa misalkan ada dividen atau kalau dalam bentuk utang itu ada pendapatan bunga ya, pendapatan bunga. Nah, itu atau juga kita bisa menjualnya kembali di harga yang lebih tinggi di masa mendatang. Jadi ada selisih harga pasar gitu ya. Jadi murni untuk keuntungan yang kita peroleh di masa mendatang. Itu untuk terkait dengan investasi sendiri. Jadi bukan digunakan sebagai kegiatan yang pada dasarnya kegiatan umum seperti produksi gitu ya. Jadi bukan terkait dengan operasional bisnis. Nah, kemudian itu surat berharga tadi ada saham, utang, dan derivatif ya, instrumen derivatif. Nah, kemudian dalam bentuk aktiva lain atau aset lain itu misalkan contohnya adalah tanah gitu ya. Jadi kita membeli tanah itu tanah yang bukan kita gunakan sebagai tanah untuk operasional bisnis. Nah, misalkan tanahnya dibeli saat ini kemudian kita tahan selama beberapa periode mendatang, katakanlah dalam jangka pendek ya, misalkan 3 bulan mendatang atau dalam 6 bulan mendatang atau lebih lama lagi, misalkan 5 tahun mendatang dalam jangka panjang misalkan. Nah, kita belinya pada saat ini, kemudian 5 tahun mendatang kita jual tanah tersebut. Nah, itu bisa kita katakan sebagai bagian dari investasi gitu ya. Kita membeli di harga yang rendah pada saat ini, kemudian di masa mendatang kita mengharapkan keuntungan atas penjualan tanah itu jauh lebih besar daripada biaya yang kita keluarkan pada saat ini. Jadi di situ ada selisih harga saham, selisih harga pasar gitu ya. Jadi ada selisih harga pasar. Jadi tanah tersebut dibeli bukan untuk kegiatan operasional bisnis, tapi untuk ditahan dalam periode waktu tertentu, kemudian kita jual kembali di harga yang lebih tinggi. Nah, itu bisa dikatakan sebagai bagian dari investasi kita ya. Jadi semacam property investment atau investasi dalam properti gitu ya. Nah, tadi bentuknya gitu dari surat berharga dan aktiva lain itu sifatnya ya, nih sifatnya bisa jangka pendek, bisa jangka panjang gitu ya. Jadi bentuknya tadi surat berharga atau aktiva lain itu bisa dalam jangka pendek ya, sifatnya itu jangka pendek dan sifatnya itu jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek itu biasanya itu terdiri dari saham atau obligasi ya atau aktiva lainnya gitu ya. Nah, ini obligasi ini termasuk dalam investasi utang gitu ya. Jadi investasi utang itu bisa obligasi, bisa eh, hal-hal semacam lainnya ya. Intinya dalam utang gitu ya. Kita membeli utang yang diterbitkan oleh pihak lain gitu ya. Salah satunya itu obligasi. Nah, kemudian saham dan obligasi ini itu kita beli pada saat ini, kemudian kita jual di masa mendatang. Nah, penjualannya itu relatif dalam jangka yang tidak lama gitu ya. Ketika kita membelinya pada saat ini mungkin di
kurang dari 12 bulan atau kurang dari setahun kita udah menjualnya kembali. Pada umumnya ya, dalam buku ajar akuntansi keuangan menengah itu dikatakan bahwa penjualannya itu pada umumnya atau seringnya itu di bawah dari 3 bulan gitu ya. Jadi kita menjualnya ketika harganya itu cenderung lebih tinggi daripada harga saat ini. Jadi sehingga kita mendapatkan keuntungan dari selisih harga pasar gitu ya. Jadi kita membeli di harga yang lebih rendah, kemudian menjualnya di harga yang lebih tinggi pada masa mendatang ya. Umumnya itu semuanya dalam jangka pendek. Jadi untuk investasi dalam jangka pendek itu pada dasarnya tujuannya memperoleh pendapatan itu dari selisih harga pasar atau kita biasa kenalnya itu adalah capital gain gitu ya. Jadi keuntungan atas selisih harga pasar atau capital gain biasa disebut seperti itu. Nah, kalau jangka panjang itu contohnya adalah saham, obligasi sama tanah ya. Nah, ini tanahnya bukan ekspansi pabrik ya, bukan ekspansi pabrik, tapi tanah yang dipegang ya oleh perusahaan itu dalam periode waktu tertentu. Ya, misalkan ini karena dia jangka panjang, misalkan lebih dari 1 tahun. Kalau tadi contohnya 5 tahun. Nah, tanah tersebut dipegang itu murni tidak digunakan sebagai aktivitas operasional perusahaan, misalkan untuk kegiatan produksi barang atau semacamnya, tetapi tanah itu dibiarkan saja, kemudian di waktu masa mendatang itu dijual kembali dengan harga yang relatif lebih tinggi gitu ya. Jadi tanah tersebut ya memang dipegang beberapa waktu tertentu dan kemudian dijual pada harga yang lebih tinggi. Jadi eh, dikategorikan sebagai properti investment atau investasi dalam properti. Nah, bedanya kalau misalkan dalam jangka panjang ya, itu mendapatkan keuntungannya biasanya bukan dari selisih harga pasar gitu ya. Sebenarnya bisa dari selisih harga pasar gitu ya, tapi tujuan utamanya sebenarnya bukan dari itu ya. Tetapi return-nya atau keuntungannya, return atas investasinya itu berasal dari misalkan saham. Nah, kalau saham kita sebagai investor saham gitu ya akan mendapatkan keuntungan dari eh, dividen yang kita terima gitu ya. Jadi dividen yang kita terima. Nah, misalkan lagi kita sebagai investor utang di perusahaan lain gitu ya. Nah, keuntungannya itu tujuan utamanya adalah kita memperoleh pendapatan bunga dari investasi kita gitu. Jadi kita tahan itu utang itu dalam jangka panjang atau kita bisa bilang kita tahan sampai dengan jatuh tempo ya, sampai dengan utang tersebut eh, jatuh tempo. Nah, keuntungannya itu dari akumulasi pendapatan bunga yang dibayarkan secara angsuran ya, secara berangsur-angsur gitu. Jadi dalam jangka panjang dia cenderung tujuannya itu adalah menahan investasi tersebut dalam waktu yang cukup lama ya, cukup panjang ya, atau bisa kita bilang kalau utang itu dalam waktu jatuh temponya ya. Kemudian kita memperoleh dari return-nya itu bisa dari dividen ya, terkait dengan saham, bisa terkait dengan pendapatan bunga kalau utang ya. Kemudian kalau tanah ya itu terkait dengan selisih harga pasar gitu. Namun dia dalam jangka panjang ya dipegang oleh perusahaan atau ditahan oleh perusahaan tanah tersebut. Nah, kita masuk ke klasifikasi aset keuangan ya. Kita bisa bilang juga ini eh, investasi lah ya. Investasi dalam utang, kemudian ini investasi dalam derivatif, dan investasi terkait ekuitas. Nah, kita fokusnya ke ekuitas, kita fokus utamanya ke ekuitas, tapi nanti kita akan membahas juga teori sedikit terkait dengan utang gitu ya, investasi di utang. Dan derivatif ini kita nggak bahas. Oke, di sini bagaimana cara kita mengklasifikasikan apakah dia itu diukur pada harga wajar atau pada harga perolehannya ya atau harga amortisasinya ya. Nah, itu ada sedikit perbedaan ya. Kalau amortisasi itu biasanya terkait dengan utang ya. Kalau harga perolehan dan harga wajar itu pada umumnya terkait dengan instrumen
saham atau ekuitas gitu ya. Ya meskipun instrumen utang itu boleh diukur secara harga wajar. Nah, namun pada di titik mana dikatakan dia harus diklasifikasikan sebagai investasi yang disajikan pada harga wajar. Nah, ini kita bisa melihat di bagan ini ya. Di bagan ini alurnya ya. Jadi alur berpikirnya di sini. Nah, yang pertama, tes karakteristik arus kas kontraktual pada tingkat instrumen. Apakah arus kas kontraktual dari aset tersebut semata-mata itu pembayaran pokok dan bunga? Nah, kalau instrumen utang itu udah jelas, jawabannya adalah ya. Kalau derivatif dan instrumen ekuitas itu tidak ada namanya pembayaran bunga dan pembayaran pokoknya gitu ya. Sehingga jawabannya itu udah pasti tidak, dan untuk instrumen utang itu udah pasti jawabannya ya gitu ya. Ya di sini maksudnya maksudnya untuk instrumen utang ini bisa ya atau tidak. Nah, di sini bisa ya atau tidak. Jadi, kalau misalkan dia jawabannya ya, itu instrumen utangnya pada dasarnya tujuannya itu ditahan sampai dengan jatuh tempo gitu ya. Nah, ditahan sampai dengan jatuh tempo. Nah, kalau tidak sebenarnya instrumen utang itu dia bisa dikatakan ditahan dalam jangka pendek aja gitu ya, dalam jangka pendek aja instrumen utang tersebut. Jadi kalau misalkan jatuh temponya 5 tahun, nah nanti di bulan kedua itu udah dijual lagi selama harga dari utang tersebut meningkat gitu ya, sehingga kan kita bisa mendapatkan keuntungan dari harga jual yang lebih tinggi gitu ya. Jadi bisa iya, bisa tidak. Sedangkan kalau derivatif dan ekuitas atau saham ya itu jawabannya sudah pasti tidak gitu ya. Nah, ini kita masuk ke yang utang dulu. Nah, tadi misalkan jawabannya itu adalah ya, gitu ya, terkait dengan tes karakteristik arus kas kontraktual ini. Nah, kita masuk ke tes model bisnisnya, ya, pada tingkat agregat atau keseluruhannya. Nah, pertanyaan yang pertama itu apakah tujuan model bisnisnya untuk memiliki aset dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Jadi di sini murni hanya tujuannya mendapatkan arus kas kontraktual, misalkan dari pembayaran pokok atau dari pembayaran bunga gitu ya, atau pendapatan bunga gitu ya. Jadi murni untuk pendapatan bunga dan pembayaran pokok ya. Nah, bisa kita bilang di sini kita tahan instrumen utang tersebut sampai dengan jatuh temponya ya, atau kita bisa katakan kita held ya sampai dengan maturity date-nya, atau diklasifikasikan sebagai held to maturity gitu ya, held to maturity. Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang pertama, kita tahan sampai dengan masa jatuh temponya. Nah, jawabannya adalah ya. Nah, kemudian ada pertanyaan baru lagi. Apakah yang tadi itu kita tahan dalam jatuh tempo, dalam selama sepanjang jatuh temponya, itu menggunakan fair value option. Kalau jawabannya tidak, maka instrumen utang yang kita tahan sampai dengan waktu jatuh temponya itu, dia akan diukur pada periode selanjutnya, pada masa pelaporan keuangan selanjutnya, itu pada harga amortisasinya atau amortized cost. Ya. Kalau misalkan ternyata dia held to maturity, tetapi dia juga mendapatkan opsi untuk fair value ya, untuk mengklasifikasikan harga wajar, atau kita memilih untuk menggunakan fair value atau fair value optionnya itu kita katakan iya, maka dia akan masuk ke FVTPL ya, fair value through profit or loss. Artinya dia diukur berdasarkan harga wajar pada pelaporan keuangan ya. Kemudian selisih dari harga wajar dan amortized cost atau carrying value-nya ya pada harga amortisasinya, itu selisihnya kita masukkan ke selisih kita masukkan ke keuntungan atau kerugian di laporan keuangan, terutama di laba rugi ya, laba rugi atas unrealized gain or loss-nya ya. Unrealized gain or loss kita masuk ke bagian other income or expense ya. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan fair value option ya. Kalau misalkan enggak ya berarti pada harga amortisasi. Nah,
Untuk yang jenis yang kedua, pertanyaan yang kedua ini ya, apakah tujuan model bisnisnya itu untuk mendapatkan arus kontraktual dan menjual aset keuangan? Nah, kalau tadi di pertanyaan yang pertama itu hanya mengandalkan arus kontraktual, tetapi di pertanyaan kedua ini ada tambahan baru lagi, arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Nah, kalau misalkan yang kedua ini, kita bisa katakan ya dengan istilahnya adalah Held for Collection and Selling, HFCS gitu ya. Kalau tadi ini HTM, Held to Maturity, kita tahan sampai jatuh tempo. Kalau HFCS, kita sebenarnya menahannya sampai jatuh tempo. Tetapi kita juga ada niat untuk menjual pada pertengahan waktu jatuh tempo tadi ya, pada pertengahan periode utang tadi. Jadi ada kemungkinan untuk kita menjualnya selain dari kita tahan utang tersebut sampai dengan jatuh tempo ya. Nah, ini dikatakan sebagai HFCS ya. Jadi ada dua ya, bisa bisa menahan sampai dengan jatuh tempo, tetapi juga ada kemungkinan untuk menjualnya. Nah, kemungkinan untuk menjual itu terjadi ketika di sepanjang periode utang tersebut ternyata ada harga pasar yang cukup tinggi ya, sehingga itu menguntungkan apabila dijual ya. Nah, jadi kemungkinan kita bisa menjualnya di harga tersebut atau di periode saat itu. Jadi ada kemungkinan untuk menjualnya gitu ya. Jadi kalau nomor satu ini murni untuk kita koleksi sampai dengan jatuh tempo, dan nomor dua ini kita ada dua tujuannya. Sebenarnya untuk mengkoleksi juga bisa dan untuk menjual juga bisa sepanjang harga tersebut menggiurkan bagi kita ya, sehingga kita kemungkinan untuk menjual utang tersebut gitu ya. Jadi pertanyaan nomor dua itu ya bisa terkait dengan pengkoleksian dan juga terkait dengan penjualan dari instrumen utang tersebut. Nah, jawabannya ya apabila tidak memilih opsi nilai wajar atau fair value option, maka dia dikatakan sebagai instrumen utang yang harus disajikan pada nilai wajar, tapi terkait dengan selisih harga pasar itu dikategorikan sebagai OC, gitu ya. Nah, berbeda dengan FVTPL. Kalau FVTPL ya, True Profit or Loss, itu dia selisih harga pasar dimasukkan ke dalam laba rugi. Sedangkan kalau misalkan fair value, OCI ya, Other Comprehensive Income, itu dia selisih harga pasar dimasukkan ke dalam OC ya, dan kemudian dimasukkan ke dalam akun AOC gitu. Di bagian laporan perubahan ekuitas ya, SOFP di bagian ekuitasnya. Ya, jadi kalau ini laba rugi, kalau ini SOFP ya, dimasukkan ke dalam akun AOC. Nah, tapi kalau misalkan dia memang dia HFCS, tapi HFCS-nya itu memilih fair value option. Nah, maka dia tetap dikategorikan sebagai FVTPL gitu ya. Karena apa? Karena opsi ini membatalkan FVOC ini gitu ya. Jadi langsung masuk ke FVTPL. Oke, itu terkait dengan instrumen utang apabila semata-mata ya pada tingkat instrumen ini kita mengatakan ya ada pembayaran pokok dan bunga. Nah, apabila tujuannya tidak terkait dengan pembayaran pokok dan bunga, ya kita memilih tidak, maka dia langsung masuk ke FVTPL. Artinya apa? Artinya instrumen utang ini bisa kita katakan dalam jangka pendek ya. Kalau ini dalam jangka panjang ya. Nah, terkait dengan instrumen ekuitas itu sudah pasti jawabannya tidak, gitu ya. Sekarang pertanyaannya, apakah dia trading atau non trading? Nah, kalau dia trading atau di sini untuk diperjualbelikan, jawabannya iya, ya terkait dengan trading nih. Maka dia otomatis langsung masuk ke FVTPL ya, fair value through profit or loss gitu ya. Langsung dikategorikan atau disajikan sebesar nilai wajarnya ketika menyusun laporan keuangan gitu ya. Jadi FVTPL. Nah, kalau tidak kita tanyakan lagi apakah memilih opsi untuk pengukuran nilai wajar yang OCI atau FVOC. Kalau misalkan jawabannya itu tidak, maka ya kita masukkan ke dalam FVTPL. Kalau jawabannya iya, memilih
FVOC option ya, kita mengatakan saham ini tidak untuk diperjualbelikan. Saham ini adalah saham jenis non trading. Tetapi kita memilih untuk mengukurnya dalam nilai wajar atau kita memilih FVOC option. Maka dia dikategorikan sebagai instrumen saham, instrumen investasi saham yang diukur sebesar nilai wajarnya pada penyusunan laporan keuangan. Tetapi di sini kalau ada selisih harga pasar, ya selisih ada perubahan harga pasar, ya perubahan dari harga sebelumnya kita beli ke harga yang nilai wajarnya, maka selisih keuntungan dari perubahan harga tadi itu masuk ke OCI. Sedangkan kalau kita nggak memilih FVOC option, itu selisihnya itu masuk ke profit or loss, masuk ke laba rugi. Kalau di sini masuk ke OCI ya, OCI atau masuk ke AOC gitu. Nah, di sini no recycling ya, no recycling, dan kalau di utang itu adalah recycling ya. Artinya kalau recycling ini ketika dia dijual ya, instrumen utang ini ya yang with recycling ini ketika dijual kan sebelumnya udah ada perubahan harga dan perubahan harga tersebut masuk ke AOC. Nah, AOC itu harus nol ketika instrumen utang itu dijual. Ya, jadi AOC itu harus di closing, harus nol. Kenapa? Karena instrumen utangnya itu dijual, sehingga yang di laporan keuangan kita AOC-nya itu harus dihilangkan terkait dengan instrumen utang ini, gitu ya. Karena dia udah dijual, udah ke pihak lain gitu. Nah, penjualannya tersebut ya ada recycle ya, ada recycle di sini. Nah, AOC tadi diubah atau OC tadi diubah menjadi saldo realize gitu ya. Yang tadinya sebelumnya AOC itu kan berasal dari unrealized. Maka ketika ada penjualan, kita masukkan ke akun realize holding gain or loss gitu ya. Kalau no recycling, jadi saldo unrealized-nya tadi, saldo unrealized holding gain or loss-nya ya sebelumnya terkait dengan perubahan nilai wajar ya. Ini kalau misalkan no recycling, ketika instrumen tersebut kita jual, otomatis AOC-nya kan kita perlu mengenolkan, perlu kita closing ya, karena instrumennya udah terjual. Nah, maka penjualannya tersebut ya, unrealized holding gain-nya itu kita tutup ke saldo laba ya, ke retained earnings gitu ya. Bedanya kalau recycling ini ya ada timbul akun realized holding gain or loss. Nah, kalau terkait dengan no recycling atau terkait dengan instrumen ekuitas itu ada penutupan AOC ke retained earning gitu ya. Nah, oke, kita akan bahas di video selanjutnya ya terkait dengan materi yang perlu kita bahas lagi.